Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Nekat mendaki tanpa pemandu, seorang wisatawan asal Rusia terjatuh di tebing Rinjani. Lihat ngebreak ini. Atraksi ketangkasan ratusan prajurit dan parade kesenian lokal meriahkan HUT ke-79 TNI di Kota Mataram. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda menikmati eksotisme pantai yang tenang dan memanjakan mata bernama Pantai Ela Ela. Seorang pemuda bernama Muhammad Alfian berusia 25 tahun, warga desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, diringkus aparat unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri laptop di kantor tempatnya bekerja. Tersangka ditangkap di Komplek Pertokoan Seruni Mataram saat hendak menggadaikan laptop curiannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 unit laptop beserta tasnya sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB yang kehilangan sejumlah laptop di ruang kerja pegawai. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga telah mengetahui kondisi kantor karena merupakan tenaga honorer. Ia masuk melalui pintu belakang, kemudian mencuri 2 unit laptop yang tersimpan di laci meja kerja. Terduga pelaku masuk ke dalam ruangan umum dan kepegawaian kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB. Melalui pintu yang di dalamnya tidak terkunci. Kemudian pelaku masuk dan menarik paksa laci meja kerja dan mengambil 2 unit laptop yang berada di dalam laci tersebut. Tersangka mengaku mencuri karena tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ya, mohon izin, mohon maaf Bapak, izin bukan karena ingin nikah, tapi karena memang keperluan seharian. Untuk keperluan sehari-hari. Izin saya koreksi, bukan Koreksi, karena ya. mau nikah. Ya. Untuk keperluan sehari-hari. Rencana mau digunakan untuk apa uang itu? Untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Nggak ada kamu bakar nih kan? Yang mana barangmu? Pemuda berinisial ES 27 tahun asal Karangbagu diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjadi kurir narkotika di Kota Mataram. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di Kebun Duren, Kecamatan Selagalas, usai menyembunyikan narkoba di rumah temannya. Polisi menyita 1 kilogram sabu-sabu yang dibungkus bersama makanan ringan dan pakaian sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang melihatnya mengambil paket diduga narkoba di depan Bandara Bizam, kemudian membawanya ke Kota Mataram. Paket tersebut diduga berasal dari luar daerah dan akan diantarkan tersangka ke pemesannya. Dari interogasi awal, saudara ES mengaku menitipkan sabu-sabu seberat 1 kilo tersebut di rumah temannya. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami menemukan sebuah tas belanjaan berwarna oranye yang di dalamnya terdapat 1 baju kaos warna merah yang di dalamnya terdapat 3 bungkus besar plastik berisi bubuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya sebagai kurir dengan imbalan 3 juta rupiah jika berhasil mengantarkan ke konsumennya. Sudah diedarkan belum? Nah, kurang tahu Pak. Cuman disuruh ambil terus dianterin. Ya. Tapi belum diantar berarti ya? Yang pertama udah dianterin, tapi enggak tahu belum diedar atau enggaknya, enggak tahu. Sudah dikasih upah sama yang. Iya. Berapa upah? 3.000 itu. Hah? 3.000. 3 juta. 3 juta. Iya. 3 juta ya.
Tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ratusan warga terdampak kekeringan di sejumlah desa di Kecamatan Kuripan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat serius mengatasi dampak kekeringan akibat kemarau saat ini. Menurut warga, penanganan kekeringan oleh Pemda selama ini tidak optimal dan hanya bersifat sementara, yakni dengan mendistribusikan air bersih saja. Padahal warga telah menjadi langganan kekeringan selama puluhan tahun sehingga memerlukan solusi jangka panjang. Warga mendorong Pemda mencarikan sumber mata air baru atau membuatkan sumur bor di desa mereka agar bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. Dari setiap tahun terjadi musim kekeringan ini, kami belum merasakan program langsung dari pemerintah yang berdampak jangka panjang. Selama ini yang dilakukan pemerintah cenderung hanya mengantarkan bantuan air bersih. Setiap terjadi kekeringan, bantuan air bersih datang. Tetapi itu hanyalah solusi jangka pendek. Begitu air bersihnya habis, dampak yang dirasakan masyarakat juga habis. Yang kami harapkan sebagai masyarakat tentunya adalah program yang berdampak jangka panjang. Warga ini sebenarnya kalau datang dibantu dengan tangki air, itu hanya dapatkan 1 ember, sudah habis itu habis. Tidak, kesannya kemarin tidak pernah dibantu sama air gitu. Makanya harusnya pemerintah ini sigap, bukan ikannya yang diberikan tapi pancing. Apa yang kami maksud pancing itu paling tidak sediakan wadah sumur bor besar yang mungkin dalam satu dusun yang bisa menampung masyarakat di satu dusun itu untuk minum sumber air bersihnya. Sehingga sekalipun kemarau tetap datang, sumber airnya tetap ada gitu. Pemerintah Kecamatan Kuripan mencatat sebanyak 5.403 jiwa terdampak kemarau panjang yang menyebabkan mereka harus membeli air bersih atau menunggu distribusi dari pemerintah daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan perajin batu bata di Dusun Pakupapa, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah kesulitan mendapatkan air untuk berproduksi memasuki kemarau sejak 3 bulan lalu. Keringnya sumber air yang biasa mereka gunakan membuat perajin tidak bisa mengolah bahan baku tanah liat sehingga membuat produksi batu bata tidak maksimal. Selain membeli air, untuk tetap berproduksi, perajin terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa penyedot air. Perajin mengaku kurangnya air menyebabkan produksi mereka menurun hingga 30%. Lagi kita bikin batu bata ini membutuhkan air. Nah, dalam masa-masa sekarang ini airnya cukup kurang. Terus di mana dapat air ini, Pak? Oh, kita sedot dari bawah sana. Minimal 150 meter. 150 meter. Nah, baru sampai air. Oh, itu ngeluarin biaya lagi? Biaya lagi. Sekitar 200 atau 300 lah. Sekali nyedot? Sekali nyedot. Terus untuk mandi dan minum di mana, Pak? Dapat air? Mandi untuk minum ya kita sedot juga di sana, di air bor, tapi asin airnya. Asin ya? Asin. Tak hanya kekurangan air untuk memproduksi batu bata, perajin juga meminta pemerintah daerah mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan keluarga mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.